Seperti biasa, yang luar biasa itu adalah Semangat. nah, selain semangat apa? Kesehatan. Selain kesehatan, pasti dua itu terus ya. Nah, yang lain lah nih. Apa yang semangatnya? Belajar. Belajarnya, oke, itu yang baru ya. Tapi, nah itu yang harus sebenarnya. Belajarnya itu yang harus motivasinya ditingkatkan seperti itu. Nah, ada yang tahu belajar itu tujuannya untuk apa? Belajar, mencari ilmu. Nah, baik, mungkin sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa dulu ya. Silakan banyak. Teman-teman, marilah kita berdoa bagi seluruh agama dan kita masing-masing dan dengan agama kita yang mulia. Doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan selalu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, Bapak cek kehadirannya dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ada dua ya. Nah, keterangannya apa nih? Yang pertama Frederica. Frederica sakit. Terus, Ega? Alpa. Nah, semoga lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita ya. Kemudian yang oke, ada gambar di sini ya. Nah, menurut kalian gambar apa dulu? Bingung? Coba perhatikan. Ini apa? Ini? Tahu kalian ya? Ini misalnya di sebelah tangan kanan Bapak itu misalnya besi satu genggam, kemudian kapas satu genggam di sebelah kiri. Nah, itu kalau ditimbang sama enggak masanya? Beda. Padahal ukurannya sama. Nah, mengapa demikian? Yang paling rapat siapa partikelnya? Batu ya. Nah, jadi dia makin padat dalam ruangan itu. Nah, jadi sebenarnya kita akan mempelajari massa jenis. Nah, mengapa kita belajar massa jenis? Dari sini kita mengetahui massa jenis yang besar itu adalah yang mana menurut kalian? Batu, tepat sekali ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang mau baca nomor 1, silakan. 1. Dapat memecahkan masalah tentang jenis logam dengan benar. Oke, yang kedua. Coba. Dapat menjelaskan konsep massa jenis dengan tepat. Kemudian 3, silakan. Dapat menganalisis konsep densitas dengan tepat. Oke, tepuk tangan dulu untuk ketiga. Nah, ini permasalahannya ya. Oke. Untuk permasalahannya di sini mungkin gambar, tapi Bapak akan tunjukkan juga ya hal yang sama. Ini semuanya harus realistis ya. Tahu realistis? Apa realistis? Nyata ya. Nah, di sini kan ada berapa kelompok? 4 ya. Nah, sekarang Bapak punya logam nih. Nah, menurut kalian ini logam apa nih? Yakin besi, bukan aluminium. Yakin aluminium, bukan perak. Oke. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita karena belum diketahui ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengetahuinya ini? Itu permasalahannya ya. Kalau oke, untuk mengetahuinya gimana? Silakan dilakukan beberapa percobaan nanti ya. Nah, sekarang kita bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD ya. Oke, ini kelompok 1. Oke, kelompok 2, 4. Ada yang mungkin kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Di sini kan kalian diminta memahami LKPD yang sudah dibaca tadi ya. Apa yang mungkin jadi kendala di situ? Silakan ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang di bagian 4 di sini pembagian tugas. Pembagian tugas ini maksudnya siapa nanti yang jadi moderatornya gitu, atau yang menjadi penanya itu dalam kelompoknya, atau yang menjadi sekretaris nanti untuk mencatat datanya, atau yang melakukan percobaan. Ada juga yang melakukan percobaan, ada juga yang mengamati.
Setidaknya ada 4 orang yang pasti aktif di situ. Yang lain membantu. Kita lanjut ke tahap penyelidikan. Nah, untuk tahap penyelidikan ini kalian diminta membaca bahan ajar dulu, baru kita bertanya jawab. Nah, untuk bahan ajar Bapak tampilkan ya, biar kalian bisa lihatnya semua ya. Ya oke, silahkan dibaca dulu. Nanti kalau udah sampai sini Bapak scroll lagi ya. Nah, kayak gini pernah kalian ngamatinya di dapur ketika masak mungkin, atau di ini di makanannya yang ada sausnya kayak gini. Biasa kayak gini kan? Coba lihat. Ini apa nih? Yang goreng ini. Bisa nggak ini ke sini dibalik? Selalu apa? Selalu air ke bawah. Dan coba baca apa penjelasannya. Jadi tahu alasannya apa tadi alasannya? Mengapa terapung minyak gorengnya? Karena masa jenis. Iya, masa jenis minyak gorengnya lebih kecil daripada air. Nah, ini tabel apa nih? Tabel masa jenis beberapa benda ya. Jadi nanti kalian ukur, kalian bandingkan siapa yang mendekati. Misalnya 2.700, misalnya 16 gitu. Berarti mendekati ini kan? Nggak mungkin ke sana kan? Bisa dapat nanti 1.100 ya, paling tidak mendekati ini. Nah, nanti dijawab mengapa kok tidak persis sama kayak gini. Emang teliti alat ukurnya? Kan pasti ada tingkat ketelitiannya, benar nggak? Nah, gitu. Siapa tahu kalian mematinya enggak ini ya, enggak terlalu teliti gitu ya. Oke, sudah. Ini. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaannya. Dari kelompok 1 dulu ya, ini gantian alat-alatnya. Mungkin yang lain boleh baca dulu sambil nunggu ya. Tulis 19 gram ya. Dah, oke, berapa tuh? 2 atau 3 tuh? Coba lihat, 2 atau 3? Ini kan 2, itu 4 di tengah, 3 kan? 3. Oke, kenapa 3 kan yang masukin lagi? Tulis di situ, volume awal itu 3 ml. Jadi ya. Berapa? 6, berapa? 1 skala itu 2, 6,2. Berarti 6, berapa? Ayo. Berapa tuh? Oh, 4 juga, mau 4 ya kalian? Oh, 4 kalian. Udah, oke, masukin. Kita lihat berapa? Ayo, berapa? 4 lebihnya berapa? Lihatnya tuh harus gini, lihatnya. Coba. Berapa nih? 4,2 kan? Oke, kita lihat berapa perubahannya. Ayo, berapa? Dari sini. 5, berapa lu? Artinya nanti itu 19 ini kalian bagi dari bagian ini 2,4 kalikan hasilnya 100 pasti bisa banget. Jalan cepatnya nggak perlu dibagi 1 juta gitu. Itu triknya biar cepat. Itu yang jauh sebelum ngomong saja. Berapa? 7.916. Mendekati yang mana? Berarti pasti. Oke. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Olivia, saya dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan dari kegiatan 1. Tentang pengukuran massa, volume air, dan volume logam untuk mencari apakah itu besi atau logam lainnya. Yang pertama, massa yang kami ukur adalah logam dengan berat 19 gram. Kami mengukur bahwa volume itu adalah volumenya 5,4 ml. Setelah ditimbang lagi, setelah dimasukkan besi logam yang tidak seperti tadi, volume akhirnya adalah 5,6 ml. Dan
volume logamnya adalah 2,4 ml. Setelah kami bagi dan telah dikalikan dengan pertimbangan dengan massa-massa sejenis, hasil logamnya adalah 7.916. Ternyata volume logam kami ini hampir sama dengan volume besi, yaitu volume besi adalah 7.900. Dan pertanyaan diskusi, berapakah hasil dari massa dengan volume berdasarkan hasil pengukuranmu? Volume berdasarkan hasil pengukuran kami adalah 7.916 yang mendekati volume besi, yaitu 7.900. Demikianlah hasil pada pertanyaan ke-1 dengan tabel massa jenis dari bahan ajar. Setelah itu, apakah nilai yang telah ditemukan pada pertanyaan 1 ada yang sama dengan salah satu jenis logam pada tabel massa jenis? Karena kami beranggapan setelah kami menimbang dan menguji ternyata ini sama dengan besi, yaitu volume besi adalah 7.900 dan hasil ukur kami adalah 7.916. Jadi kesimpulannya adalah karena kami memperoleh bahwa logam yang kami timbang adalah besi dengan volumenya 7.916 yang mendekati volume besi, yaitu 7.900. Sekian presentasi kami, atas perhatiannya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, mungkin Bapak kasih penguatan dulu ya. Mungkin lebih di ini lagi ya, perbaiki tadi volume, diperbaiki lagi massa jenis itu ya, ganti. Karena perbandingan massa dengan volume itu apa? Iya, jadi yang 7.900 itu bukan volumenya tetapi massa. Silakan. Coba lihat. Berapakah hasil bagi dari massa dengan volume berdasarkan hasil pengukuranmu? Hasilnya adalah dari pengukuran kami yang telah kami jalani tadi. Hasil dari pengukuran kami adalah 7.916 yang mendekati volume Massa jenis. jenis volume besi. Ya, yang dalam tabel bahan ajar. Ya. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk penanya dan penjawab. Oke. Sekarang kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Pertama, massa jenis dulu. Massa jenis itu apa sih? Kandungan massa tiap satuan volume atau massa dibagi dengan volume. Nah, sekarang yang kalian peroleh tadi itu logamnya berbeda-beda ya. Nah, misalnya dari kelompok ini dapat apa tadi? Besi di sini. Di sini aluminium, di sini perak, sana besi ya. Jadi ada besi, aluminium, perak ya. Nah, seperti itu. Itu solusi dari yang logam tadi. Apa sih logamnya kan? Nah, udah dapat, tapi berbeda-beda tiap kelompok. Kita lanjut ke refleksi. Nah, refleksi ini kita menyadari bahwa apa yang telah kita peroleh selama kegiatan pembelajaran ini dan apa kekurangannya. Nah, apa yang kalian peroleh? Tadi mungkin dari sini cara mengukurnya gimana? Kalian lebih teliti gitu ya, benar nggak? Tingkat ketelitiannya itu diasah. Apalagi diskusi ada nggak tadi? Di sini nggak ada. Nah, di sini gimana? Nah, kalian belajar apa juga? Membandingkan hasil data dengan apa? Dengan landasan teori. Landasan teorinya apa? Di bahan ajar tadi kan ada tabel gitu ya. Nah, di sini apa dapatnya tadi? Yang kalian peroleh selama kegiatan pembelajaran ini coba. Dapat ilmu lagi ya? Apa ilmunya? Tentang massa jenis ya. Oke. Mungkin ini dari hasil kegiatan kita yang kita akhiri dengan penilaiannya. Jod nomor 2. Nah, ini proses perhitungan, hitunglah kalian sedikit ya. Oke, boleh dikumpulkan. Jadi sambil kamu bisa ya. Nah, kalau Bapak itu ini ada rencana berikutnya. Nah, rencana berikutnya kegiatan pembelajaran kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu tentang suhu dan kalori. Mungkin boleh kita tutup dengan doa ya terakhir. Siapa? Oke. Baik, Bapak Heri, selamat pagi. Pagi.